Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Ibu Ratna Kamaladewi sebagai narasumber pada hari ini yang akan melaksanakan diseminasi ya. Kemudian Ibu Bapak guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita dipanjatkan kehadiran Nabiullah Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan sampai Adapun Bapak Ibu, susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara keempat yaitu acara inti pemaparan tentang budaya positif. Selanjutnya itu ada tanya jawab ataupun tanggapannya apabila ada tanggapan dari Ibu Bapak. Selanjutnya ada doa dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, untuk itu marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Baik, Ibu Bapak dimohon dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Wati Rosmawati SPDSD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur
selamat, sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'innya, mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Bapak, Ibu guru peserta di seminasi yang saya hormati, Ibu Ratna selaku pemateri di seminasi yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan calon guru penggerak, bahwa guru penggerak ini diharapkan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah ataupun di wilayah masing-masing. Juga dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah masing-masing, dan selanjutnya bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kegiatan diseminasi ini membahas tentang budaya positif di sekolah. Maksud dari budaya positif di sekolah ini merupakan hal yang sangat penting, apalagi sekarang kita di sekolah-sekolah melaksanakan kurikulum merdeka atau Kurmet. Di dalam kurikulum merdeka kita menerapkan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap perilaku maupun tutur kata kita seluruh warga sekolah. Dengan adanya budaya positif di sekolah, maka diharapkan menghasilkan sumber daya manusia dan kehidupan sosial yang baik. Marilah kita wujudkan bersama-sama pemikiran yang positif untuk mewujudkan hal yang positif. Bapak dan Ibu guru sekalian, rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara inti ya Ibu Bapak, yaitu pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ratna Kamaladewi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu atau memberi perkenalan dulu kepada Ibu Bapak ya, bahwa Ibu Ratna ini adalah calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Sumedang, yang kebetulan beliau bertugas di SD Negeri Cibubuan 1. Ya, untuk itu kepada Ibu Ratna dipersilahkan untuk memberikan paparan tentang budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Atin selaku moderator di acara diseminasi budaya positif kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023 dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cibubuan 1 yang saya hormati, Bapak, Ibu guru serta staf kependidikan SD Cibubuan 1 yang saya hormati. Pada hari ini, seperti yang sudah Ibu Atin tadi utarakan, saya Ratna Kamaladewi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumedang, akan mengadakan
di sini untuk mensosialisasikan tentang budaya positif dan kita akan mengaplikasikannya di sekolah kita. Jadi sebelum kita lanjut ke acara diseminasi, kita adakan dulu kesepakatan kelas ya, kesepakatan di acara diseminasi ini seperti untuk yang pertama kira-kira ini tandanya apa Ibu Bapak? Ya, jadi ketika ada orang lain berbicara, kita saling menghargai. Ketika saya berbicara mungkin Ibu diam. Ketika ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan, ya silakan untuk mengangkat tangan. Kemudian gambar yang ketiga kira-kira apa Ibu Bapak? Ada gambar apa? Hati. Jadi saya meminta hati Ibu Bapak, kesediaan Ibu Bapak untuk hadir di ruangan kita. Jadi yang hadir tidak hanya fisik dan jasmaninya saja, tapi hatinya juga hadir. Yang terakhir apa? Ya, kalau sekiranya penting, boleh Ibu Bapak catat. Jadi saya ada yel-yel biar kita lebih semangat. Ketika saya menyebutkan SD Cibubuan 1, ibu-ibu jawab, oke, bisa. Siap? SD Cibubuan 1, oke, bisa. Sekali lagi biar lebih semangat. SD Cibubuan 1, oke, bisa. Ya, sebelumnya saya ada pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Jalan-jalan ke Kota Sabang. Ya, karena sekarang di Sumedang ada gerakan cantik perkasa, jadi bukan cakep lagi Ibu Bapak, tapi cantik. Ya, lagi. Jalan-jalan ke Kota Sabang. Ya. Jangan lupa membeli figuran. Cantik. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat sampai akhir acara. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Biar jauh lebih semangat, kita briefing dulu ya. Silakan Ibu Bapak berdiri. Music for a child's heart, body and mind. A Ramsan Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. To the silly, silly Ramsan song. Oh, Ramsan Sam, oh, Ramsan Sam, gooey, 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 Ramsan Sam. Oh, Ramsan Sam, oh, Ramsan Sam, gooey, 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 Ramsan Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ramsan Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ramsan Sam. Arms up high, reach for the sky.
ice breaking dulu. Lanjut. Ya, sebelum ke pemaparan, saya ada pertanyaan pemantik dulu. Jadi Ibu Bapak tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Siapa yang setuju? Yang setuju angkat tangan. Atau setujunya seperti ini? Tidak setujunya seperti ini? Setengah. Setuju atau tidak setuju kira-kira? Ya, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, kita fokus dulu, kita simpan dulu jawaban Ibu Bapak. Nanti setuju atau tidak setujunya akan terlihat di pemaparan berikutnya. Ya, di sini adalah perubahan paradigma. Jadi saya akan meminta Bapak Ibu berpasangan 2 orang. Oke, Bu Iis dengan Bu Deti, Pak Uus dengan Pak Obay. Ya, 2 ya. Ada yang lebih 1? Tidak apa-apa. Jadi Ibu Bapak berpasangan, yang 1 berperan untuk mengepalkan tangan. Jadi seolah-olah yang dikepal oleh Ibu Bapak ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Seperti misalkan uang, emas, atau hal yang lainnya yang sekiranya memang Ibu Bapak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi di sini yang mengepalkan tangan tidak boleh membuka. Dalam artian ini adalah harta saya. Harta saya tidak boleh diberikan kepada orang lain. Yang satunya lagi berperan untuk membujuk. Bagaimana caranya supaya yang mengepalkan tangan mau membuka kepala tangannya? Boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh dipaksa, atau diiming-imingi hal yang lainnya. Boleh. Kita praktek, coba siapa? Bagaimana kira-kira siapa di sini yang akan mengepalkan tangan? Ya, Bu Iis yang mengepalkan tangan. Kita lihat dulu contoh 1 ya. Di sini Bu Iis mengepalkan tangan. Apa kira-kira yang ada di kepalan tangan Bu Iis? Anakku. Anak. Kemudian bagaimana caranya Bu Deti supaya kepalan tangan itu anak yang ada di Bu Iis bisa terbuka? Dengan melakukan apa kira-kira? Bagaimana kira-kira contoh rayuannya? Iis, bagaimana kalau misalnya anaknya dititipkan sama saya dulu, nanti saya urus, saya kasih makan, saya sekolahkan. Setuju tidak? Tidak. Atau dengan ancaman mungkin kalau rayuan tidak peka atau tidak bisa, dengan ancaman apakah bisa? Misalkan kira-kira kalau dalam bentuk ancaman, kira-kira ancamannya seperti apa? Kuis, kalau anak kuis tidak dikasih ke saya, nanti kuis akan saya penjarakan. Bagaimana? Tidak. Tidak mau. Kalau ternyata kuis masih tetap kepalan tangannya tidak mau dibuka, ya sebenarnya apa yang terjadi? Nah ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Hal yang tadi, hal yang mengepalkan tangan ini adalah diri kita sendiri. Sedangkan bujukan-bujukan atau ancaman-ancaman dari Bu Deti itu adalah hal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi ada ilusi bahwa guru ini dapat mengontrol murid. Contohnya seperti ketika ibu-ibu pulang sekolah, nah nanti besok ada PR bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 35 nomor 1 sampai nomor 5.
Apa yang dipikiran ibu bapak? Pasti semua anak akan mengerjakan ya. Pasti ibu bapak akan berpikir positif. Ketika keesokan harinya, apakah semua anak mengerjakan? Belum tentu ya. Kadang-kala ada anak yang ibu lupa, ibu iya ketiduran, keboboan cenanya, ibu bukunya ketinggalan. Jadi sebenarnya itu hanya ilusi bahwa kita dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya ketika hari Senin ada anak yang tidak memakai topi. Apakah itu perbuatan yang salah? Salah ya. Seharusnya ketika upacara anak-anak memakai topi. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Nak, mengapa kamu tidak memakai topi? Ibu, saya lupa. Kamu tahu kalau tidak memakai topi akan mendapatkan hukuman. Pasti anak merasa bersalah ya. Seharusnya kamu memakai topi nak. Karena dengan memakai topi atau memakai atribut dalam upacara akan membentuk apa? Kedisiplinan, akan membentuk tanggung jawab. Tapi apakah hal itu berlaku untuk Senin berikutnya? Belum tentu ya. Karena motivasinya dari mana? Dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya yang tadi, kita menekankan memakai topi itu akan membentuk disiplin dan tanggung jawab. Tapi tetap kalau anaknya tidak ada motivasi dalam dirinya, itu tidak berlaku. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya ketika kita menyuruh anak-anak untuk membawa buku. Nah, besok bawa buku. Kalau tidak membawa buku, maka nilainya ibu akan kurangi. Apakah semua anak akan membawa? Membawa dan tidak. Ya, kembali ke pribadi masing anak. Tapi ketika membawa, apakah ada dia ketakutan? Ketakutan karena takut nilainya akan dikurangi. Nah, di sini adalah paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon ini adalah respon kita terhadap orang lain. Jadi kita ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita suka berpikir seperti itu? Kadang-kadang kita suka ingin memaksakan kehendak ya ibu bapak ya. Harus semua sama dengan pendapat kita. Padahal ada teori pilihannya. Bahwa kita juga harus memahami bahwa tiap orang itu punya pandangan, punya pemikiran masing-masing tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak misalnya kita suruh untuk menggambar, tetapi malah dia menulis. Menurut kita itu salah. Kadang-kala kita berperan otoriter dalam tanda kutip ya. Padahal pasti anak itu punya tujuan yang lain. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri siapa? Hanya diri. Ya, kita sendiri ya ibu bapak. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa memaksa misalkan Bu Elis nanti harus begini. Padahal hanya Bu Elis sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Nah, contohnya seperti tadi Bu Deti. Bu Deti membujuk Bu Iis untuk membuka kepalan tangannya. Ternyata tidak bisa. Akhirnya Bu Deti memaksa. Itu adalah stimulus respon. Padahal kita ada kolaborasi, ada konsensus atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika stimulus respon model berpikirnya menang atau kalah. Ketika kita ini berpikir harus menang, sedangkan orang lain harus kalah, padahal tidak seperti itu. Kita juga harus berpikir kita menang, dia pun orang lain pun harus menang. Nah ini adalah disiplin. Kita langsung ke disiplin. Kira-kira menurut ibu bapak apa arti dari disiplin itu sendiri? Apa?
Ya, suatu kepatuhan. Apa lagi? Apa Bu Iis? Ya, menaati aturan. Kira-kira contoh disiplinnya seperti apa? Ini Ibu moderator. Ini cara berpakaian mungkin harus mematuhi aturan. Hari Senin pakaiannya apa, hari Selasa pakaiannya apa. Ya, semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, contohnya betul, pengertiannya pun betul. Seperti kita hari ini hari Jumat memakai batik, kita juga berarti melakukan tindakan yang disiplin. Ini adalah arti kata atau makna dari disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, betul. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pada pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi biasanya disiplin ini lebih pada takut. Ya, anak-anak hari Senin memakai topi, memakai dasi karena takut apa? Takut dihukum. Kalau tidak memakai topi, saya takut nanti dihukum berdiri di depan teman-teman ketika upacara. Ketika hari Sabtu anak-anak memakai batik, kemudian ada seorang anak yang memakai baju putih merah, dia merasa malu. Berarti itu adalah motif dari luar ya, masih motivasi ekstrinsik. Disiplin ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini erat kaitannya seperti yang telah disebutkan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah dengan kurikulum merdeka. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beberapa poin ya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Makna ini sangat luas. Biasanya ini kita wujudkan dalam visi sekolah. Visi sekolah tidak selalu harus mencakup ini ada 6 ya Bu, ada 6 aspek. Jadi 3 saja sudah tercakupi semuanya. Misalkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira contoh penerapannya anak itu seperti apa? Contoh berakhlak mulia? Iya, betul Bu Deti. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu bermula dari hal-hal yang sangat sederhana. Kemudian untuk mandiri, kira-kira contohnya apa? Ya, mandiri sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Bisa, Bu Ina. Ya, bisa. Kalau bernalar kritis, kira-kira mengungkapkan ide. Ya, betul. Ketika siswa mampu mengungkapkan ide di kelasnya. Kadangkala anak-anak itu tahu sebenarnya isinya itu, jawabannya itu apa, tapi kadang-kadang malu seperti kita. Ya, kita juga sebenarnya bisa ya. Jawaban seperti itu mah bisa sih kita juga. Tapi untuk berbicara kadangkala iya susah. Kita akui, saya pun mengakui kalau public speaking saya masih kurang. Ada perasaan malu, ada perasaan takut salah. Sebenarnya tidak ada yang salah ya, karena semuanya berproses untuk belajar. Kalau berkebinekaan global, ya betul, bisa menerima perbedaan. Tepuk tangan buat Bu Deti. Terima kasih. Ya, betul. Global
Ya, contohnya kalau di kota-kota besar biasanya banyak orang yang terdiri dari berbagai suku atau agama. Jadi ketika bermain anak-anak tidak membeda-bedakan seperti itu ya. Bergotong royong contohnya, ya gampang ya, bikin kelas seperti itu ya. Atau ada tugas kelompok bisa kreatif. Ya, membuat kerajinan menghias kelas. Seperti di kelas 6. Ini adalah hasil kreativitas anak-anak. Nah ini, ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah sedikit-sedikit membahas ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal atau intrinsik ya. Jadi biasanya motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ya tadi, ketika anak memakai topi karena takut dihukum, itu adalah dari motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya apa kira-kira? Ketika misalkan mengerjakan tugas, ayo, siapa yang bisa mengerjakan duluan, nanti ibu ya pulang duluan. Nah itu adalah motivasi eksternal. Jadi anak tidak dari dalam dirinya karena dia mengejar ingin pulang duluan. Dan yang lebih utama ini adalah motivasi internal. Ini bertujuan untuk disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Misalkan ketika ada acara, misalkan ketika rapat, contohnya saya mah akan datang lebih awal. Walaupun tidak ada penghargaan, saya akan duluan. Berarti dia menghargai siapa? Ya, menghargai dirinya sendiri. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan atau tidak adanya hukuman. Nah ini, tadi siapa yang setuju ketika ya anak bukan dikasih penghargaan Bu? Ya, jadi kalau penghargaan itu tadi dapat apa? Memberikan ya motivasi ya. Jadi sebenarnya ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau mendapatkan penghargaan ini sebenarnya adalah hukuman sebenarnya ya. Jadi penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ayo kerjakan, nanti pulang duluan, sama seperti itu ya contohnya. Jadi dorongan eksternal ini akan ada faktor ketergantungan. Jadi beberapa dampaknya, satu, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan hukuman, akan mengurangi ketepatan, kemudian tidak efektif dan akan merusak hubungan. Nah ini, kalau adanya penghargaan, maka akan menurunkan kualitas anak. Kemudian akan mematikan kreativitas. Dan terakhir akan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sebaiknya ya usahakan jangan terlalu sering ya. Nah nanti kalau misalkan yang duluan akan ibu kasih minta atau pulang duluan, itu jangan terlalu sering dilakukan. Biarkan anak timbul motivasi intrinsiknya sendiri. Nah ini program kebajikan atau apresiasi ya. Ada pengakuannya secara khusus, ada secara pribadi, kemudian kepada semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya program kebajikan, kadang-kala ketika misalkan ada anak yang memungut sampah, kita abai. Padahal itu adalah salah satu bentuk dari contoh kecil disiplin positif. Kita bisa memberikan penghargaan berupa misalkan ucapan, nah terima kasih ya sudah memunguti sampah. Apakah anak akan merasa gembira? Ya, dia akan merasa dihargai, akan semakin termotivasi. Oh iya, saya mendapatkan pengakuan dari ibu bapak guru. Jadi kita harus menghargai
kecil yang anak lakukan. Ketika ada anak yang berproses, misalnya dalam tanda kutip, ada anak yang nakal, pasti tidak langsung berubah menjadi baik, pasti ada prosesnya. Kita hargai proses anak-anak. Nah ini seperti yang tadi saya contohkan adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ini contoh kalimat pembukanya, apa nilai kebajikan yang anak lakukan dan terjadi ketika di situasi apa. Ibu guru berkata, kemarin ibu perhatikan. Nah ini nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ibu bapak guru nanti saya akan berikan kertas, kemudian ibu tinggal tulis. Apakah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soal ya? Nomor 1, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Isinya tinggal pilih antara hukuman atau konsekuensi. Saya beri waktu 5 menit saja. Ibu moderator sama ibu kepala juga mencatat. Apunten kumawatur ka ibu, mangga ibu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada yang mencontek kah? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 7 soal. Saya beres ya ibu bapak. Kita cek jawaban dari ibu bapak semuanya. Nah ini nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu adalah bentuk hukuman. Sama? Sama. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah hukuman. Sama. Nomor 3, pasti hukuman. Nomor 4 dan 5, konsekuensi. Ya. Nomor 6, hukuman. 7, konsekuensi. Oh, ada yang betul, ada yang enggak. Cung yang betul semua. Ada. Cung yang salah satu. Iya, pintar. Berarti hampir 98% ibu bapak tahu. Jadi apa sih sebenarnya hukuman itu? Hukuman apa? Apa bedanya sama konsekuensi? Apa hukuman? Wih, tahu? Oh, masih berpikir. Paus tahu hukuman? Kalau Paus datang terlambat ke sekolah,
kadangkala hukumannya tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Ya, biasanya tidak ada anak itu tidak ada pembelaan diri dulu, jadi langsung dihukum saja sama ibu bapak. Tapi kalau konsekuensi, contohnya ini nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi memang ada konsekuensinya ketika dia, betul berarti, ketika dia mencoret-coret kertas temannya, dia yang memang harus menggantinya karena ada kesalahan yang dia berbuat. Nah ini perbedaannya ya ibu bapak ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi ini untuk dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ketika ada hukuman, anak ini akan membenci kedisiplinan. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai. Kemudian hukuman sifatnya lebih terpaksa atau paksaan. Kalau konsekuensi ada juga tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ada konsep diri yang buruk. Kalau misalkan konsekuensi ini, anak lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan konsep diri anak itu pun menjadi jauh lebih baik. Hukuman, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak merasa marah, ada rasa bersalah, ada dipermalukan dan merasa tak dihargai. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Ada yang jauh lebih baik dari konsekuensi, yaitu restitusi. Apakah ibu pernah mendengar restitusi? Atau iya pernah? Kapan? Ya hari ini. Ya ibu bapak, ini pengetahuan baru untuk ibu bapak. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid ya, untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini perbedaannya ya. Kalau restitusi ini nanti anak diberi pilihan. Kemudian ketika ada korban, misalnya seperti ini. Ketika misalkan contohnya kita Pak Obay dan Pak Uus. Pak Obay dan Pak Uus berkelahi, sehingga kancing baju Pak Uus lepas. Ketika korbannya berarti siapa? Pak Uus. Pelakunya Pak Obay. Ibu gurunya Bu Deti misalkan. Ketika kita konsepnya hukuman, pasti Bu Deti langsung memarahi atau menghukum Pak Obay. Kalau konsekuensi bagaimana? Ya, betulkan kembali. Ya, dijahit lagi. Nah, kalau restitusi, selain Pak Uus mendapatkan ganti kancingnya bagus kembali, tapi Pak Obay juga diberi penguatan. Pak, kenapa Bapak memperlakukan seperti itu? Apa yang mendasarinya? Kemudian apa yang Bapak rasakan ketika Bapak ada di posisi Pak Uus? Jadi anak diberi pemantapan dulu, diberi pengetahuan dulu, diberi penguatan terlebih dahulu. Nah ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi adanya tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan merupakan cara yang paling baik.
fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah restitusi. Kemudian antara peraturan dan keyakinan kelas. Ibu pilih ya, nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ibu ke Sumedang lupa bawa helm. Apakah pulang lagi ke rumah atau langsung ke Sumedang? Pulang lagi bawa helm. Kenapa harus bawa helm? Ya, kalau jawaban Bu Ade takut kecelakaan, berarti itu adalah motivasi intrinsik, betul. Kalau misalkan jawaban Bu Ade takut ditilang, motivasinya apa? Ekstrinsik, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Ya, betul Bu Ai, untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar bagaimana? Ya, supaya tidak terlambat materi. Untuk mendukung motivasi intrinsik kepada nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu jauh lebih baik daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya hanya tertulis, kita yang menuliskannya. Anak-anak, ini adalah peraturan kelas 4. Jadi anak-anak harus seperti ini. Kalau keyakinan kelas, jadi anak-anak kita kumpulkan, kita tanya satu persatu, kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Misalkan, Bu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tulis oleh anak-anak ya, misalkan muridnya 14, tulis satu-satu. Ketika sudah beres, tempelkan di depan. Tempelkan di depan. Kemudian kita lihat. Seperti ini contohnya ya. Ini adalah peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ini? Kalau keyakinan kelas itu dilarang menggunakan kata dilarang atau jangan. Jadi kata-kata yang positif saja. Berarti kira-kira apa kata-katanya? Simpanlah buku ke tempatnya. Betul jawaban Ibu Kepala. Kalau dilarang mengganggu orang lain, saling apa? Saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira-kira? Saling menyayangi? Ya, bisa. Dilarang menggunakan narkoba? Sayangi diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran? Antri. Gunakan masker? Menjaga apa kira-kira? Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, tertib. Kita cek. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah bentuk keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Jadi cakupannya luas ya, tanggung jawab itu banyak. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi seperti yang tadi saya katakan, anak-anak disuruh untuk menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Jadi keyakinan kelas ini bermula dari anak-anak, bukan saya yang menawarkan. Ketika anak-anak sudah menulis, kemudian mereka menempelkannya. Jadi kita tidak boleh, nah ini salah. Tidak, kita bahas satu persatu, kita jelaskan. Akhirnya terwujud keyakinan kelas 4 ini adalah tentang kasih sayang, jujur, disiplin, dan peduli.
Kemudian ketika telah selesai, tanda tangani oleh mereka. Kalau untuk kelas rendah bagaimana? Kita yang menawarkan. Misalkan, ini ada gambar anak-anak yang antri. Ini ada gambar anak-anak yang tidak tertib. Kira-kira pilih yang mana, nak? Nah, yang ini. Oh, berarti tempelkan. Tempelkan. Kemudian, dia kan tidak bisa tanda tangan. Bagaimana caranya? Dengan cap jempol. Ya. Ketika sudah terwujud keyakinan kelas, sebaiknya ini ditempel di dinding. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Jangankan kita orang dewasa, anak-anak juga harus memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada kesenangan, ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada kebebasan. Coba ibu bapak guru perhatikan untuk anak yang baik sekali dalam tanda kutip, apakah mereka kekurangan kebutuhan dasarnya? Ya, misalkan ada anak yang caper di kelas, itu berarti mereka kekurangan kasih sayang, atau mungkin kita yang kurang mencurahkan kasih sayang kepada anak didik kita. Ini tentang kaitannya posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira ibu yang sering lakukan yang mana? Penghukum pernah melakukan? Sering. Pembuat rasa bersalah? Sering. Sebagai teman? Sering. Pemantau? Ya, kalau manajer? Ya. Penghukum biasanya ibu guru langsung memarahi. Langsung misalkan menunjuk-nunjuk. Kamu salah, kamu harus begini. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu memakai topi. Nah, seperti kata-katanya ya. Kalau teman, ayo buat, ibu kan sering membantu kamu. Masa kamu tidak mau membantu ibu? Itu tuh kata-katanya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturan yang kamu ketahui? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu adalah untuk pemantau. Kalau manajer, seperti yang tadi saya contohkan kasus Bu Deti, Pak Us, dan Pak Obay. Ya, jadi membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Coba kita tebak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrolnya apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, pembuat rasa bersalah. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana kira-kira? Pembuat merasa bersalahkah? Ya, lanjut nomor 3. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Antara pemantau dan manajer. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Buat merasa bersalah kita cek. Nah, kalau saya kecewa, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Betul ya. Nomor 3, teman. Nomor 4, pemantau. Nomor 5, manajer. Dan terakhir adalah penghukum. Nah, ini segitiga restitusi. Pernah mendengarnya? Baru sekarang Cinebu. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari 3 bagian. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah ini adalah untuk ciri-cirinya ya. Untuk ciri-ciri menstabilkan identitas, biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Itu biasanya kata kunci dari menstabilkan identitas. Kalau untuk yang kedua, ini adalah kalimatnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk.
Tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Kemudian untuk keyakinan, kira-kira apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, ini adalah contoh. Saya sudah melakukan kegiatan penerapan segitiga restitusi. Memang ini adalah tugas dari demonstrasi konseptual. Punten Bu Adin. Devi tahu kenapa ibu panggil ke depan? Iya Bu, karena Devi datangnya terlambat. Devi datang ke sekolah jam berapa? 7:30 Bu. Kalau berangkat dari rumah jam berapa? 7:30 Bu. Kalau Devi berangkat dari rumah 7:30, terus masuk jam 8. Apakah itu sudah mematuhi aturan kelas kita? Tidak Bu. Ya, tiap orang pasti pernah berbuat salah, melanggar aturan. Itu adalah hal yang manusiawi. Begitupun dengan ibu. Ibu pernah datang terlambat ke kelas. Tapi di sini kita tidak mencari benar atau salahnya. Di sini ibu akan membantu Devi menemukan solusi bagaimana supaya Devi tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya. Kemudian kita menanyakan dulu, mengapa Devi ini datang terlambat? Ternyata dia datang terlambat karena tidurnya terlalu malam, dia main HP. Kemudian, ya, tiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan termasuk ibu. Kemudian kita tanya, kalau misalkan masuk sekolah 7:30, kemudian Devi berangkat dari rumah 7:30, apakah itu termasuk mematuhi peraturan? Ya, tidak. Dia pun mengakuinya Devi ini. Apa kira-kira peraturan atau keyakinan kelas yang Devi langgar? Disiplin, Bu. Devi merasa bersalah? Ya. Kira-kira bagaimana caranya agar Devi tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Kita yang menanyakan, kemudian dia sendiri anak yang menjawab. Ya Bu, Devi akan tidur lebih sore. Kemudian akan menyuruh orang rumah untuk membangunkan Devi. Jadi dia juga yang membuat solusinya. Ini adalah paparan-paparan dari diseminasi yang saya lakukan hari ini. Jadi saya berdiri di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi kita lebih ke sharing. Mungkin ketika Bapak Ibu ada tanggapan, saya akan terima. Sekian pemaparan dari saya. Ibu Asih, Ibu Ria, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ratna ya. Luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Ratna tentang diseminasi budaya positif. Ya, sedikit banyak di sini kita mendapat ilmu ya yang baru. Kemudian tadi juga ya wawasan-wawasan yang baru. Kenapa? Karena seringkali ya kita jarang, bahkan belum pernah, mungkin bahkan baru mengetahui apa tadi yang namanya restitusi itu sendiri ya. Karena seringkali kita hanya menjudge saja si anak, kenapa kamu seperti itu? Lain kali kamu tidak boleh seperti itu lagi. Ya, tanpa menanyakan dulu kenapa si anak melakukan hal tersebut. Nah, untuk kedepannya mungkin alangkah lebih baiknya kita harus memberikan pendekatan dulu kepada si anak, bertanya dulu yang alasannya mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Jangan langsung menjudge, salah saja ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya barangkali dari rekan-rekan ada yang mau memberikan tanggapan. Oh iya, dari Ibu Iis dulu ya. Tadi sebenarnya Bu Iis sangat semangat sekali Bu Ratna, haharewosannya ke saya juga. Oh iya, ramai ya, asik ini. Jadi beliau juga tadi sempat mencatat ya hal-hal yang dipaparkan oleh Ibu Ratna, dan sekarang beliau ingin memberikan tanggapan tentang budaya positif ini. Ya, silahkan Ibu Is. Iya, terima kasih Ibu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon
Mohon izin Ibu Bapak, di sini saya sedikit mau memberikan tanggapan terkait diseminasi budaya positif. Pemaparan yang telah Ibu Lala sampaikan, Ibu Ratna sampaikan sudah sangat jelas dan lengkap ya Ibu Bapak. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini tentunya tidak bisa diciptakan atau dilakukan secara instan ya, tentunya membutuhkan proses yang butuh waktu. Nah, untuk itu semoga kita bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi siswa-siswi kita di sekolah yang tercinta ini. Terima kasih. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapannya untuk Ibu Is. Dan satu lagi mungkin tadi ya dari Bapak Uus. Mangga Bapak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Ibu, karena saya sedikit pelupa, jadi saya sambil melihat catatan. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu Ratna mengenai diseminasi budaya positif tadi, saya ucapkan terima kasih karena dari pemaparan tadi bertambah lagi ilmu pengetahuan saya khususnya tentang budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terwujud seiring dengan penerapan konsep disiplin positif, motivasi dan keyakinan kelas. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Us. Ya betul sekali ya, tadi dari budaya positif ini kita mendapatkan ilmu baru ya Pak Us ya. Baik, sebelum ditutup mungkin ya saya simpulkan sedikit tentang budaya positif itu sendiri ya, yang telah tadi dipaparkan oleh Ibu Ratna, bahwa budaya positif itu merupakan suatu nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid tentunya ya, di mana tersebut supaya murid senantiasa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan juga bertanggung jawab, juga disiplin juga ya tadi ya. Maka dari itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi ya, di sini tugas kita tentunya sebagai guru untuk memberikan motivasi tadi sebagai motivasi eksternalnya mungkin ya, kemudian internalnya dan dari mereka sendiri ya, dan eksternalnya mungkin dari kita, yaitu dengan cara memberikan bimbingan, kemudian mengontrol dan mengembangkan watak serta karakter murid itu sendiri untuk menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat dari murid itu sendiri ya. Seperti itu mungkin dari pengertian dari budaya positif itu sendiri. Ya, untuk acara selanjutnya sebelum ditutup alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Bapak Uus. Kembali mohon izin Bapak Uus untuk memimpin doa. Ya, mangga Bapak Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim sholatan tunjina. Allahumma sholli wa sallim sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa biha min jami'il tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa huma kama rabbayana shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahlan. Allahumma iftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaba ni'mah wa abwaba rizki wa abwaba siha wa abwaba quwwah
wa abwabal jannah wa abwabas salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian demi rangkaian acara diseminasi budaya positif telah terselenggara dengan lancar. Untuk itu karena waktu sudah menjelang Jumatan ya, bapak-bapaknya juga mau Jumatan kan ya. Untuk itu kita tutup saja, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapak guru hebat yang telah hadir dalam acara ini, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ratna selaku pemateri kali ini yang sangat luar biasa memberikan pemaparan tentang budaya positif. Untuk itu kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan cerian dan ceasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putra, murid kelas 4 SDN Ciboban 1. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi bersama Bu Ratna karena sangat memahami karakter saya sebagai peserta didik. Saya juga diajarkan mencari solusi atas masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Latifah Hasanah, murid kelas 4 SDN Cibubuan 1. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Ratna karena saya dapat mengajukan pendapat tanpa ada paksaan dari guru. Kemudian kami berdiskusi agar tercipta keyakinan kelas dengan bimbingan guru. Dengan keyakinan kelas ini pun suasana kelas menjadi lebih kondusif dan tercapainya kelas impian buat saya. Terima kasih Bu Ratna, sukses selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.